Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita mempelajari pelajaran 2 kelas 3 pendidikan agama Islam sekolah dasar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar tirukan Pak Wahab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita pada pelajaran 2 ini kita akan mempelajari tentang senangnya belajar surat An-Nasr. Di sini Bapak punya 3 pertanyaan pada kalian. Mengapa kita wajib membaca dan mempelajari Al-Quran? Kenapa anak-anak? Jawab ya. Yang kedua, kepada siapa kita meminta pertolongan? Tahu kan? Kepada siapa? Udah tahu kan? Yang ketiga, kepada siapa kita bertasbih, bertahmid, dan beristighfar? Ya, jawabannya itu ada di surah An-Nasr. Sebelum kita mempelajari An-Nasr, mari kita berkenalan dulu dengan surah An-Nasr. Surah An-Nasr, surah nomor 140 dalam Al-Quran, terdiri dari 3 ayat. Berarti apa Nasr itu? Betul sekali, pertolongan. Turun di Madinah atau disebut surah Madaniyah. Turun setelah surah Taubah. Mari kita membaca surah An-Nasr. Tirukan Pak Wahab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Yang artinya demikian, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kami lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sungguh Dia Maha Penerima taubat. Baik, anjuran menghafal surat An-Nasr itu ditekankan oleh para ulama. Salah satunya adalah Syekh Ibnu Baz Al-Mus'ah Al-Fiqhiyah. Beliau menganjurkan menghafal surat An-Nasr karena menurut beliau ada faedahnya, ada manfaatnya, yaitu sebagai bukti keimanan kita kepada Al-Quran. Yang kedua, diangkat derajat kita. Yang ketiga, mendapat balasan surga insya Allah. Dalam menghafal salah satu surah dalam Al-Quran, surah keutamaan orang yang menghafal Quran itu juga banyak sekali. Salah satunya adalah menjadi sahabat Quran. Enak sekali menjadi sahabat Al-Quran itu. Kita ditemani terus sama Al-Quran. Baik kita masih dalam keadaan hidup, kita akan dibimbing oleh Al-Quran. Dan kita sudah keadaan meninggal, kita sudah juga dibimbing dalam Al-Quran. Yang menemani kita adalah Quran. Yang kedua, mendapat syafaat dari Al-Quran. Syafaat adalah pertolongan dari Al-Quran. Yang ketiga, mendapat surga dari Allah insyaallah, dan menjadi sebaik-baik manusia, karena manusia terbaik adalah manusia yang hatinya terisi oleh Quran. Pesan surat An-Nasr ada 3 di sini. Apa itu pesan surat An-Nasr? Yang pertama, surat An-Nasr diturunkan oleh Allah setelah Nabi hijrah ke Madinah dan bertepatan dengan Fathul Makkah atau pembukaan kota Makkah, karena umat muslim meraih kemenangan atas orang-orang kafir Quraisy. Karena pasukan orang muslim atau pasukan muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW sudah sangat banyak, sehingga orang kafir Quraisy yang di Makkah itu mengalah atau kalah dan tidak mampu untuk melawan lagi umat Islam berkat pertolongan Allah. Yang kedua, surat An-Nasr membuktikan bahwa janji Allah akan datang dengan pertolongannya, membuat umat muslim meraih kemenangan dan mampu merebut kota Makkah dari orang kafir Quraisy, sehingga banyak orang-orang kafir
berbondong-bondong masuk pada agama Allah atau agama Islam. Yang ketiga, maka setelah Allah memberi pertolongan dan kemenangan, niscaya kita mengucap rasa syukur, maka kita harus memperbanyak membaca tasbih sebagai mengagungkan Allah. Tasbih subhanallah, membaca tahmid, bersyukur atas pertolongan Allah, yaitu dengan membaca alhamdulillah banyak-banyaknya. Dan yang ketiga, memohon ampun agar kita selalu dijauhkan dari perbuatan yang tercela, dengan mengucap istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, ini kalimat tasbih, yaitu subhanallah, artinya maha suci Allah. Kalimat tahmid, alhamdulillah, itu segala puji bagi Allah. Dan ketiga adalah kalimat istighfar, itu astagfirullah, aku memohon ampun kepada Allah. Nah, setelah kita mempelajari surat An-Nasr, maka di sini ada kaidah bacaan tajwid di surat An-Nasr. Yang pertama, matopi. Apa sih matopi itu? Matopi adalah panjang. Mat artinya panjang. Topi artinya biasa. Jadi panjangnya biasa. Biasanya dibaca 2 harokat atau 2 ketukan. Huruf matopi ada 3, yaitu alif, ya, wawu. Kalau jika dibaca kapan dibaca matopi itu? Jika apabila ada huruf alif terletak sesudah harokat fathah. Contoh, ida, afwa, kana. 2, apabila ada huruf ya terletak sesudah harokat kasroh, yaitu contoh dibaca fi, dini. Yang ketiga, apabila ada huruf wawu terletak sesudah harokat dhammah, dibaca 2 harokat, yadkhuluna, seperti itu. Ida yang alif, yang ya fi, baca 2 harokat atau 2 ketukan. Yang kedua, gunnah. Apa sih itu gunnah? Gunnah adalah mendengung. Gunnah artinya mendengung, jadi didengungkan. Huruf gunnah ada 2, yaitu nun dan mim. Contohnya adalah mim tasydid, falamma, summa, dibaca 2 ketukan, 2 harokat. Summa, jannatun, yang nun tasydid adalah jannatun, innahu, seperti itu. Nah, setelah kita mempelajari surat An-Nasr dan kaidah ilmu tajwidnya, maka Bapak akan memberi tugas pada kalian. Yang pertama, menghafal surat An-Nasr dan artinya di video dan dikirim di classroom. Yang kedua, menulis ulang materi di slide tadi atau di video tadi, kemudian difoto dan dikirim di classroom. Yang ketiga, mencari hukum bacaan tajwid yang ada di surah An-Nasr. Kalian tulis di buku tulis dan dikirim di classroom. Cukup sekian, semoga barokah. Mari kita membaca alhamdulillah bersama-sama agar ilmu kita barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.